Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Perancangan Alat Pencacah Limbah Tandan Kosong Kelapa Sawit untuk Bahan Kompos. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri dahulu. Nama saya Kulina Marsya dengan NIM 24 OSP 147. Dan nama saya Eka Budawati dengan NIM 24 OSP 133. Saya Hirani dengan NIM 24 OSP 140. Saya Ahmad Bimirianto dengan NIM 24 OSP 126. Baiklah, kita akan masuk ke penjelasannya. Selamat menyaksikan. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan poin pertama, yaitu latar belakang. Pada industri kelapa sawit, tandan kosong atau TKKS merupakan salah satu limbah padat yang jumlahnya sangat besar dan terus meningkat setiap harinya. Pada keadaan sekarang, banyak pabrik dan kebun sawit yang masih membiarkan TKKS menumpuk atau hanya memindahkannya ke lokasi penampungan tanpa pengolahan lebih lanjut. Proses pencacahan TKKS yang dilakukan secara manual masih membutuhkan tenaga kerja yang banyak, tidak efisien, serta membutuhkan tenaga kerja yang menghasilkan ukuran cacahan yang tidak seragam. Padahal, TKKS memiliki potensi besar sebagai bahan kompos organik yang dapat digunakan kembali untuk menyuburkan lahan dan meningkatkan kualitas tanah di perkebunan sawit. Teknologi yang ditawarkan melalui perancangan ini adalah alat pencacah TKKS otomatis yang mampu mempercepat proses pemotongan limbah tandan kosong menjadi ukuran yang lebih kecil dan seragam. Alat ini bekerja menggunakan sistem mekanik yang dikendalikan oleh mikrokontroler untuk mengatur motor penggerak dan memastikan proses pencacahan berlangsung stabil dan aman. Dengan adanya alat ini, tenaga kerja dapat diminimalkan, waktu pemrosesan lebih cepat, dan hasil cacahan lebih berkualitas untuk bahan kompos. Harapan dari teknologi ini adalah dapat membantu industri kelapa sawit mengurangi volume limbah padat, mengoptimalkan pemanfaatan TKKS menjadi produk bernilai tambah, serta mendukung program pengolahan limbah ramah lingkungan. Selain itu, penggunaan kompos dari TKKS dapat meningkatkan kesuburan lahan, mengurangi biaya pembelian pupuk kimia, dan memberikan dampak positif bagi keberlanjutan perkebunan sawit dalam jangka panjang. Baiklah, bagian yang kedua di sini ada bagian sistem. Pada sistem ini, kita menggambarkan alur kerja alat pencacah limbah tandan kosong kelapa sawit yang beroperasi secara otomatis. Sistem dimulai dari sumber listrik 220 volt AC yang disalurkan ke power supply. Kemudian diturunkan menjadi ketegangan kerja untuk Arduino Uno sebagai pusat pengendali. Pada bagian input, terdapat hopper sebagai tempat masuknya bahan, feed sensor untuk mendeteksi perbedaan TKKS, serta overload sensor yang memantau beban motor agar tidak terjadi kerusakan. Seluruh sinyal dari sensor dikirim ke Arduino Uno untuk diproses. Arduino Uno kemudian mengatur motor driver yang bertugas mengendalikan kecepatan dan arah motor cutter. Pada bagian output, motor cutter berfungsi mencacah TKKS. Sementara, conveyor mengalihkan hasil cacahan ke wadah berikutnya. Panel indikator memberikan informasi kondisi alat saat bekerja. Dengan sistem ini, proses pencacahan menjadi lebih aman, efisien, dan terkontrol. Yang ketiga, bahan-bahan yang diperlukan serta fungsi Arduino ini. Yang pertama itu Arduino Uno. Arduino berfungsi sebagai pusat pengendali seluruh sistem. Mikrokontroler ini menerima sinyal dari sensor, memproses logika kerja alat, dan mengatur motor drive, motor cutter, serta indikator agar alat bekerja otomatis dan aman sesuai kondisi lapangan. Yang kedua, power supply, adapter 12 volt dan 5 volt. Power supply berfungsi mengubah tegangan AC 220 volt menjadi tegangan DC yang stabil untuk mikrokontroler, sensor, dan motor. Komponen ini memastikan seluruh rangkaian mendapat suplai daya yang aman dan mencegah kerusakan akibat lonjakan listrik. Yang ketiga, hopper atau lorong masuk TKKS. Hopper berfungsi sebagai tempat masuknya limbah tandan kosong kelapa sawit sebelum proses pencacahan.
Bentuknya dirancang agar bahan mengalir stabil menuju ruang pencacah tanpa menyumbat dan menjaga operator tetap aman dari bagian mesin yang berputar. Yang keempat, feed sensor atau IR atau limit switch. Feed sensor berfungsi mendeteksi keberadaan TKKS di area masuk pencacah. Sensor ini memberi sinyal kepada Arduino apakah bahan tersedia, sehingga motor cutter hanya bekerja saat ada material, sehingga lebih aman dan menghemat energi. Yang kelima, overload sensor. Sensor arus dan suhu motor. Overload sensor berfungsi memantau kondisi beban motor cutter jika motor bekerja terlalu berat atau panas berlebihan. Sensor memberikan sinyal peringatan ke Arduino untuk menghentikan operasi mesin tidak rusak dan mencegah potensi bahaya. Yang keenam, motor driver L298N atau yang setara. Motor driver berfungsi sebagai penguat arus yang menghubungkan Arduino dengan motor cutter. Komponen ini memungkinkan kontrol kecepatan, arah putar, dan perlindungan motor sehingga proses pencacahan lebih stabil dan terkontrol dengan baik. Selanjutnya yang ketujuh, motor cutter atau motor penggerak pisau. Motor cutter berfungsi menggerakkan pisau pencacah untuk menghancurkan teks menjadi ukuran lebih kecil. Motor harus memiliki torsi tinggi agar mampu mencacah bahan keras dan bekerja stabil selama operasi pencacahan berlangsung. Yang kedelapan, ada pisau pencacah. Pisau pencacah berfungsi memotong limbah TKKS menjadi ukuran yang sesuai untuk proses pembuatan kompos. Material pisau harus kuat dan tahan aus agar mampu bekerja dalam durasi lama dan tetap menghasilkan cacahan yang merata. Yang kesembilan, ada konveyor atau sabuk pengangkut hasil cacahan. Konveyor berfungsi memindahkan hasil cacahan TKKS dari ruang pencacah menuju wadah penyimpanan. Komponen ini mempercepat proses kerja, mengurangi tenaga manual, dan menjaga alur sistem tetap efisien tanpa hambatan. Selanjutnya nomor 10 yaitu panel indikator atau LED buzzer. Panel indikator berfungsi menampilkan status kerja alat seperti mesin aktif, beban berat, atau kondisi bahaya. Komponen ini membantu operator memahami kondisi alat secara cepat sehingga keputusan pengoperasian dapat dilakukan dengan aman. Selanjutnya yaitu LCD 16x2. LCD berfungsi menampilkan informasi tambahan saat seperti kondisi sensor, status motor, atau peringatan overload. Layar ini membantu proses pemantauan lebih jelas dan membuat alat terlihat lebih profesional serta mudah digunakan. Selanjutnya yang keempat yaitu flowchart system. Yang dimana flowchart ini menggambarkan alur kerja sistem alat pencacah limbah tandan kosong kelapa sawit yang digunakan sebagai bahan kompos. Proses ini dimulai dari inisialisasi Arduino, sensor, motor, dan LED. Sensor pada hopper mendeteksi keberadaan TKKS. Jika tidak ada bahan, sistem berada pada kondisi standby. Jika terdeteksi, motor pemotong aktif dan melakukan pencacahan hingga selesai. Setelah itu, motor konveyor dipergunakan untuk memindahkan hasil cacahan dan status proses ditampilkan pada panel LED. Sistem kemudian kembali membaca sensor untuk mengulangi siklus kerja. Jika tandan kosong semuanya telah diproses, matikan sistem dengan manual. Nah, itu dia presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.